وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian larangan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dipertegas dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala hadatsani Rasulullah SAW mengatakan atau bercerita kepadaku, berpesan kepadaku Nabi SAW bi arba'i kalimat, empat hal. Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci maki, melaknat orang tuanya. La'anallahu man awa muhdasan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat gitu kan. Kemudian la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang memindah patok tanah gitu. Bukan tanahnya, patoknya digeser itu ben tambah homo, itu terlaknat semua. Maka dalam hadis di atas jelas Allah melaknat manusia-manusia empat. Salah satunya adalah orang yang membuat sesajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa golongan pertamanya adalah yang dilaknat adalah orang yang membuat sesajian, karena ini adalah perbuatan yang paling besar. Jadi yang lain-lain itu bukan perbuatan syirik ya. Maka yang paling besar kan syirik, maka ditaruh di paling depan. Maka hati-hati. Maka menyebutkan golongan yang pertama ini karena ya tadi ada kesyirikan, dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini urutannya nih. Bertauhid kepada Allah, jangan berbuat syirik, berbuat baik sama orang tua. Makanya tadi di urutan hadis tadi dikatakan bahwasanya setelah orang dilaknat karena kesyirikannya, dilaknat karena tidak berbakti sama orang tua, yang diwakili dengan kata-kata melaknat orang tua. Jadi orang tua yang dilaknat, dimaki-maki, gitu, dihina, ditelantarkan gitu kan, maka anak-anaknya atau orang-orang yang menelantarkan orang tua seperti itu, dia adalah anak-anak yang terlaknat. Tapi dosa itu nggak lebih besar daripada dosa syirik yang diwakili dengan menyembelih kepada selain Allah. Bukan berarti nggak lebih besar dari syirik terus akhirnya itu disepelekan, bukan, itu juga dosa besar. Maka sedangkan kita menyebut larangan dan hukuman, maka dimulai dengan penyebutan yang berkaitan dengan syirik. Nah, karena itu adalah dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah diputuskan, telah diperintahkan ya kepada kita semua, yaitu untuk kemudian menyembah itu kepada Allah saja, jangan kepada yang lain, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Kemudian dalam dalam kesempatan yang lain banyak hadis yang kemudian menyebutkan hal yang sama. Dan di dalam kitab Tauhid disebutkan ada sebuah hadis tentang kisah dua orang pemuda yang kemudian dia masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Kemudian ditanyakan, gimana kok bisa masuk surga karena lalat, kok bisa masuk neraka karena lalat? Maka Nabi menjelaskan, dua orang ini berjalan melewati satu kampung, kampung itu punya sesembahan. Nah, ada yang jaga dan dia mengatakan, kau nggak boleh lewat sini kalau kamu belum ngasih sesembahan, belum ngasih sesajen. Kemudian pemuda yang satu mengatakan, aku nggak punya apa-apa. Maka orang kampung yang menjaga sesembahan itu pun mengatakan, nek kamu nggak punya apa-apa, kamu tangkap aja lalat, taruh situ, nah, kamu silakan lewat. Nah, karena dia berpikir lalat itu nggak perlu biaya, tinggal nangkep mungkin di tempat sampah atau di mana, maka dia cari, tangkap, dapat, taruh, dia lewat. Maka ketika dia lewat dan nggak tobat dan mati, maka dia berarti bahwa dosa kesyirikan, maka dia masuk. Adapun pemuda yang kedua, maka dia ketika disuruh untuk mempersembahkan alat, dia pun mengatakan, saya nggak sudi untuk kemudian membuat sesaji kepada selain Allah. Maka orang kampungnya tersinggung dan dia pun dibunuh, dan kematian dia menjadi sebab dia masuk surga karena berdiri tegak di atas keimanan, yaitu tidak mau berbuat kesyirikan dengan cara memberikan sesaji kepada selain Allah. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.